Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, saya Nimade Spriani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jembrana. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih untuk Bapak Fasilitator Muhammad Sadik SPD dan pengajar praktik Ibu Niputu Eka Sulistiawati SPD MPD yang selalu mendampingi kami selama proses pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu Guru hebat, dalam video kali ini menganalisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada pada LMS. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Pagja dari tayangan video yang ada. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, dan CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Ada 6 pertanyaan yang bisa digunakan untuk menganalisis video tersebut. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi adalah terwujudnya kelas impian yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid di sekolah. Yang dilakukan guru di sini adalah guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana meningkatkan semangat belajar murid. Guru berdiskusi dengan rekan sejawat tentang pentingnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Guru juga berdiskusi dengan rekan sejawat tentang cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua A, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan, kelas mana di sekolah ini yang sudah membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? Situasi bagaimana yang merupakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan? Hal-hal apa saja yang sudah murid miliki untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu mencari contoh nyata di kelas lain di sekolah yang sudah memiliki kelas yang nyaman dan menyenangkan, mengenali dan menemukan potensi murid dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kelas impian mereka yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang ketiga G, yaitu gali mimpi. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti apa kelas yang menjadi impian murid, kelas seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh guru adalah murid diminta untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas tentang kelas impian mereka. Dalam kelompok, murid menggambarkan kelas impian sesuai yang mereka bayangkan. Murid diminta mempresentasikan tentang kelas seperti apa yang mereka inginkan. Yang keempat J, yaitu jabarkan rencana. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa langkah awal yang akan dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, apa saja tindakan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai keinginan murid. Tindakan yang dilakukan oleh guru pada tahap ini adalah guru dan murid berdiskusi, mencatat target yang ingin dicapai tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Murid diajak berdiskusi untuk menentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Murid membentuk kelompok dan menentukan pembuatan tugas dalam kelompok. A yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan guru adalah kapan kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan itu mulai dilakukan?
Siapa yang memantau dan mendampingi murid dalam melaksanakan pembuatan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan guru terkait hal tersebut adalah guru mengeksekusi tindakan dengan membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja dengan tugas yang telah ditetapkan. Pembagian tugas kelompok dari kelompok yang bertugas membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, menata buku, dan memasang hiasan pada dinding. Guru melakukan pendampingan serta membantu murid apabila menemukan kesulitan. Guru memberikan apresiasi dan semangat kepada semua murid setelah selesai membuat ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin dalam tayangan video adalah guru memanfaatkan aset yang ada dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar murid. Guru mampu mengorganisir segala kegiatan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid. Guru dan murid mampu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian mereka sebagai salah satu contoh pendidikan yang berpihak pada murid. Pertanyaan keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan pemanfaatannya salah satu contoh pendidikan yang berpihak pada murid. Modal utamanya adalah sebagai berikut. Modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam video tersebut: modal manusia, aset yang dimiliki guru yang visioner dan murid yang kreatif. Pemanfaatannya adalah guru dan murid berkolaborasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian modal fisik, aset yang dimiliki adalah ruang kelas dan sarana dan prasarana seperti meja, kursi, papan tulis, serta hiasan. Pemanfaatannya adalah tempat belajar dan pendukung proses pembelajaran. Modal alam atau lingkungan, aset yang dimiliki bahan-bahan untuk hiasan kelas. Pemanfaatannya dibuat sebagai hiasan dinding dan hiasan kelas lainnya, misalnya daun-daun kering dan lain sebagainya. Modal finansial, aset yang dimiliki dana dari sekolah dan swadaya dari guru. Pemanfaatan untuk membantu kekurangan-kekurangan yang belum dipenuhi oleh guru dan murid. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video demonstrasi kontekstual dalam menganalisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Gembira belajar bersama, bahagia, sukses bersama. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.